Aurora baru aja rilis, jadi mari kita menyelam kembali ke dalam lore yang diciptakan Riot. Kita tahu bahwa Aurora adalah Vastaya dari tundra beku yang ada di Freljord. Dia dilahirkan di desa terpencil bernama Amu, yang merupakan rumah bagi suku Briny. Aurora menghabiskan masa kecilnya bermain dengan hewan-hewan kecil yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Meskipun dia merasa terisolasi dari penduduk desa dan bahkan orang tuanya ngira dia punya teman imajiner, Aurora tetap bahagia karena dia masih punya bibi buyutnya, Hafu, yang selalu menceritakan kisah dan mendorong Aurora untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Aurora belajar menjadi dirinya sendiri, menikmati kebersamaannya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, Aurora telah menjadi dewasa. Dia mengetahui bahwa teman-teman imajinasinya memang roh nyata yang tinggal di dunia terpisah, di luar alam manusia, alam roh yang dapat ditembus Aurora hanya dengan matanya sendiri. Aurora pun mempelajari roh yang mengelilingi desa Amu dan semakin banyak roh yang muncul. Aurora pun tahu beberapa roh terganggu dengan perang yang dilakukan manusia. Aurora mengetahui bahwa dia bisa membantu para roh memperbaiki akar rasa sakit. Itu adalah pekerjaan yang sulit, tapi itu tetap menjadi tujuan hidup Aurora. Dia tahu bahwa untuk melanjutkan penelitiannya, dia harus meninggalkan desa. Walau bukan pilihan yang mudah, Aurora tetap melakukannya. Dan dia berkeliling di sekitar Freljord. Akhirnya, dia bertemu dengan roh yang berbentuk rusa yang sedang terluka. Dia terlihat liar dan ketakutan, menyerang dengan tanduk berlumuran darah. Aurora menenangkannya, dan setelah beberapa saat, dia mendapat kepercayaannya. Aurora pun meyakinkan rusa untuk bepergian bersamanya sambil mencari cara menyembuhkannya. Dalam perjalanan, Aurora bertemu dengan para Spirit Walker yang dikenal dengan pengetahuan mereka tentang roh. Aurora berharap mereka tahu apa yang melukai temannya, tapi sayangnya mereka juga bingung dan mereka menyarankan agar Aurora menemui Udyr, Spirit Walker yang paling kuat di antara mereka semua. Udyr mengetahui kekuatan luar biasa yang dimiliki teman Aurora, tetapi rusa itu terlalu terluka untuk berkomunikasi, dan Udyr pun merekomendasikan Aurora untuk bertanya pada demigod. Aurora pun memutuskan untuk mencari domba agung terlebih dahulu, Ornn. Dia melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari artefak para pengikut Ornn dari para Heartblood untuk mengetahui lokasi Hearthome. Meskipun di masa sekarang pemukiman legendaris itu hanyalah reruntuhan karena pertarungan Ornn dan Volibear, tetapi Aurora tahu ada sesuatu di balik reruntuhan ini dan menggunakan kemampuannya untuk membuka pintu antar alam. Dia melangkah masuk dan bertemu dengan aula besar Ornn Fort dengan api yang masih menderu-deru, dan dari sinilah story dari game Spirit of Hearthome dimulai. Aurora masuk ke rumah Ornn melalui portal penghubung alam yang ia ciptakan. Di sana juga ada banyak kakinya Swain yang lagi sepertinya berusaha memantau Ornn. Aurora masuk ke rumah Ornn tanpa mengetuk, tanpa permisi, dan langsung masuk begitu saja dan tidak merasa canggung sama sekali. Ornn pun merasa bahwa Aurora itu berbeda dari yang lain. Aurora masuk ke dalam, tidak menyembunyikan sebuah alat, tidak membawa senjata, atau bahkan bukan hanya karena penasaran. Ornn berkata bahwa kedatangan Aurora ternyata untuk menolong seorang teman, yaitu seekor rusa jantan. Setelah itu, Ornn pun mengatakan kalimat bijaknya. You had come to help a friend. Friend, isn't that a funny word? Setelah Aurora menetap cukup lama berada di Ornn Forge, Ornn menghargai betapa senyapnya Aurora. Aurora tidak begitu mengganggunya, dan ketika Aurora minta tolong, Ornn tidak memperdulikannya. Dan sepertinya Aurora hanya berfokus untuk membantu si rusa. Dan di sana kita tahu bahwa rusa itu bernama Hystyrr. Dan rusa itu juga salah satu dari saudara Ornn bersama demigod. Awalnya Hystyrr adalah seorang demigod yang kuat, tetapi memudar dan kehilangan identitasnya dan menjadi terdistorsi. Para demigod mendapatkan kekuatan dari para penyembah mereka. Tapi nenek tua bangka si Lysandra serta Frostguard mencoba menghapus sejarah para dewa lama. Masuk akal mengapa para demigod mulai dilupakan. Pengetahuan itu membawa Aurora selangkah lebih dekat untuk membantu Hystyrr menemukan jalan keluar. Ornn pun memuji Aurora sebagai orang yang baik. Setelah itu, Ornn melakukan sesuatu yang tak pernah didengar sebelumnya, di mana dia menempatkan sebuah tongkat khusus untuk Aurora. Kita tahu bahwa Aurora merupakan mage yang hebat, dan ketika dia mengayunkan tongkatnya, dia menciptakan sebuah portal yang mengarah keluar Hearthome dengan mudahnya. Ornn yang merasa bahwa Aurora itu berbeda dari kebanyakan orang, kemudian membuktikan bahwa Aurora layak menggunakan hasil tempatnya. Dan ini merupakan momen langka di mana Ornn hampir tidak pernah membuat senjata yang spesifik dan untuk orang yang juga spesifik. Ya, seperti Bram yang memakai bentuknya Ornn karena suatu peristiwa,
dan juga tridentnya Fish yang katanya itu adalah garpunya Ornn. Semua itu bukan pemberian langsung dari Ornn, tapi hanya insiden saja. Tapi kita tahu bahwa Ornn bukanlah penggemar berat dari bumbu magis, tapi dia tetap membuatkan tongkat sihir untuk Aurora, di mana itu akan membuat kemampuan dari tongkat itu menjadi sangat powerful, dan dia memberikannya kepada Aurora, menandakan bahwa Ornn sangat mempercayai Aurora. Setelah semua kejadian itu, Aurora akhirnya meninggalkan rumah Ornn untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum kepergiannya, Ornn memberitahu Aurora tentang Isharn, si cryogenic Anivia yang membimbing dan melindungi Freljord sambil menjalankan siklus abadi kelahiran, hidup, dan mati. Dan meskipun malas menceritakannya, Ornn juga menceritakan tentang saudaranya, Valhyr, yang kita kenal sebagai Volibear. Dan saat kepergiannya nampaknya Ornn seperti tersenyum, ya ini momen langka. Dengan keyakinan bahwa demigod pemegang kunci pemulihan Hestir, Aurora meninggalkan Hearthome dan melakukan perjalanan melalui alam material dan roh untuk mengejar pengetahuan lebih dalam tentang roh. Saat Ornn menyadari bahwa akhirnya dia bisa kembali menyendiri, tapi nampaknya mempunyai teman juga tidak buruk. Setelah kepergian Aurora, Ornn merasa sedikit kesepian. Tapi beberapa hari kemudian, Aurora kembali dengan Hestir, dan Ornn pun tidak bisa menyangka lagi bahwa dia telah menganggap Aurora sebagai temannya. Dan dari cerita saat Aurora memasuki Hearthome adalah sudut pandang Ornn yang menceritakan bagaimana mereka berdua bisa bertemu, dan storyline yang mengatakan bahwa Aurora datang untuk menolong seorang teman itu juga bisa diartikan sebagai menolong Ornn dari kesepian, karena Ornn juga telah menjadi temannya. Tamat.